Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Senin pagi mulai menyelimuti kota Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kabut asap ini membuat jarak pandang terbatas dan juga kualitas udara memburuk. Kabut asap yang menyelimuti kota Sampit akibat kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi setidaknya dalam 2 hari terakhir. Kabut asap mulai muncul pada dini hari dan berangsur menipis pada pagi hari, seiring dengan munculnya sinar matahari. Kemunculan kabut asap dikeluhkan oleh warga yang beraktivitas pagi hari. Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga membuat warga tidak nyaman karena bau asap yang menyengat dan kabut asap juga membuat mata warga perih. Pagi tadi kebetulan saya kan sepedaan sampai di Jalan Samek Tol, bandara sana. Kelihatannya ada muncul kabut sudah. Sudah muncul Pak? Kelihatannya ya asap. Asap ya, Pak? Tapi kebakarannya saya nggak tahu di mana. Pak, kalau dari aroma gimana Pak? Sudah ada kecium bau-bau bekas-bekas kebakaran gitu? Oh, kelihatannya ya ada. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini tentu sangat mengganggu kesehatan warga. Apalagi saat ini berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas udara di Kota Waringin Timur sudah berada pada ambang batas tidak sehat. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya, sudah bersama kita Bondan Andrianu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace. Selamat siang, Mas Bondan. Selamat siang. Mas Bondan, gimana tanggapannya dengan polusi udara kita, terutama ini Jakarta dan sekitarnya yang bahkan kemarin Jakarta peringkat 1 loh di dunia, polusi tertinggi. Ya, sebenarnya kalau bicara polusi udara ini, harusnya harapannya dari pemerintah harus segera punya langkah yang nyata ya. Bahkan kalau bicara ke belakangnya lagi, Greenpeace kampanye ini sejak 2017 lalu. Dan kita teriak-teriak hal yang sama, bahwa bahayanya PM2,5, bahwa Jakarta sedang tidak sehat di musim kemarau. Saya ingat betul ketika Asian Games waktu itu 2018, kita bilang Jakarta sedang tidak sehat. Justru jawaban Menteri Lingkungan Hidup waktu itu malah mau memanggil LSM yang bilang Jakarta tidak sehat. Bukan mengambil tindakan, malah menyanggah, malah mempertanyakan datanya dan segala macam. Harusnya itu dilakukan sejak dulu ketika Greenpeace berkampanye. Bahkan di 2019 akhirnya ada gugatan warga negara gitu ya, dan dimenangkan di 2021, dan akhirnya di 2022 Presiden dan para menterinya banding. Tapi sayangnya di 2023 ini KLHK dan Presiden juga melakukan banding. Jadi sebenarnya warga sudah menggugat sejak 2019 lalu, tapi meminta langkah nyata dari pemerintah itu belum ada langkah nyatanya. Oke. Ini seolah-olah kayak harus viral dulu, harus baru viral terus kebakaran jenggot, terus lalu mengambil tindakan banyak hal gitu. Seolah bikin rapat terbatas dan segala macam. Harusnya justru sejak lalu kita bikin peringatan, itu udah dibuat langkah nyatanya yang sistematik, bukan menyanggah, bukan ambil langkah kasasi. Gitu. Itu sangat yang disayangkan sebenarnya. Mas Bondan, KLHK mengatakan kualitas udara buruk di Jakarta ini ya kita khususnya itu masih dalam kategori sedang begitu, berbeda indeksnya dengan IQA ya, betul ya. Nah ini melihat ini seperti apa, ada perbedaan indeks yang dikatakan mungkin ya menyorotinya seperti membenarkan bahwa tidak seburuk itu kualitas udara di Jakarta, sebenarnya seperti apa melihatnya? Ya, satu poin ketika level sedang pun itu kalau dilihat websitenya sudah ada peringatan. Jadi ketika level sedang, kepada kelompok sensitif diminta untuk tidak melakukan kegiatan yang lama dan berat di luar ruangan. Jadi level sedang pun berarti bukan level yang baik ya, bukan yang sehat gitu. Jadi artinya sedang pun bukan berarti baik-baik saja. Kemudian kalau bicara soal data, nah sekarang kalau kita buka websitenya di ISPU KLHK gitu, ini di Bekasi, di Kerawang, itu masih tidak sehat. Nah terus apa yang dilakukan? Jadi beberapa titik itu ada angka yang tidak sehat, ada nggak peringatan? Jangankan di Bekasi, di Jakarta yang dekat ya. Sekarang tadi di Kalimantan gitu, dan kalau Pontianak sekarang statusnya ada yang levelnya tidak sehat, bahkan ada yang levelnya berbahaya. Apakah ada peringatan gitu? Urgensinya di mana nih? Ada nggak mitigasi peringatan atau early warning system dari pemerintah ketika angkanya tidak sehat? Angka dari KLHK sendiri gitu, bukan kita malah menyanggah data swasta gitu ya, datanya yang mana, beda metode, tapi data KLHK sendiri pun tidak dibunyikan nih.
Bayangkan tadi di Sampit gitu ya, di Kalimantan Tengah sudah jelas-jelas tidak sehat, ada nggak warning dari pemerintah? Ada alarm gitu, ada anjuran pakai masker atau segala macam, atau meliburkan sekolah. Bayangkan sekolah-sekolah yang di Sampit itu pada posisi kebakaran hutan, mereka anak-anak harus menghirup udara Iya. secara langsung gitu ya. Dan begitu juga di sekolah saat ini yang di Jakarta. Levelnya tidak sehat, ada di Bekasi, ada di Bogor gitu. Kemarin itu dalam 1 hari lebih itu tidak sehat. Adakah peringatan dari pemerintah untuk memperingatkan hati-hati keluar ruangan, sekarang udara tidak sehat gitu. Dan itu sebenarnya poin utamanya adalah di urgensinya tadi. Ada level kedaruratan yang diangkat oleh pemerintah untuk akhirnya masyarakat juga punya kewenangan kesadaran yang sama bahwa ini berbahaya, dan lagi ya baru selanjutnya adalah buat kebijakan untuk mengontrol semua sumber pencemarnya, baik bergerak atau tidak bergerak. Apa yang itu bergerak? Transportasi misalnya. Oke. Apa yang tidak bergerak? Industri dan PLTU batubara yang kita riset sebenarnya. PLTU batubara itu di Jakarta itu kan dikelilingi oleh PLTU batubara dalam radius 100 km gitu ya. Bahkan kita buat riset waktu itu, Jakarta itu adalah ibu kota negara yang terbanyak dikelilingi PLTU batubara di dunia. Baik. Ada di baratnya, di sebelah timurnya. Dan Jawa ini, Jakarta, angin dominannya adalah musim barat dan musim timur. Iya. Nah saat ini adalah anginnya dari arah timur, jadi ke arah barat. Jadi PLTU yang ada di Suralaya, memang arah anginnya ada jatuh ke arah baratnya. Tapi ada PLTU Babelan di Bekasi ini. Mas Itu Bondan, anginnya bisa sampai ke Jakarta sebagai kondisinya. Iya, Mas Bondan, hari ini kan Istana Negara menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi dari polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya ini terus meningkat. Kita akan update informasi terlebih dahulu ya Mas Bondan sebelum melanjutkan perbincangan kita. Ada rekan kami di sana dari hasil ratas, ada Haidar Faisal. Haidar Faisal, seperti apa hasil ratas hari ini yang digelar di Istana? Ya, baik, selamat siang Ana, Putri, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pada hari ini tadi Presiden Jokowi bersama dengan sejumlah pihak telah menggelar rapat terbatas untuk membahas terkait dengan buruknya indeks kualitas udara di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Tadi rapat terbatas kami informasikan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Tadi dan saat ini sudah berakhir. Tadi dimulai sekitar pukul jam 11 waktu Indonesia Barat dan selesai pukul jam 12 siang waktu Indonesia Barat tadi. Lalu apa saja kemudian poin yang muncul dari rapat terbatas tersebut? Hal ini disampaikan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, lalu juga tadi bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni adalah Siti Nurbaya Bakar, dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui konferensi persnya. Dan dikatakan bahwa dalam rapat tadi mereka fokus untuk membahas terkait dengan aksi ke depan yang dapat mereka lakukan. Dalam hal ini adalah kementerian dan juga pemerintah daerah untuk mengurangi pencemaran udara khususnya di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Lebih lengkap tadi disampaikan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta bahwa mereka akan melakukan hybrid work from home untuk seluruh karyawan pemerintah DKI Jakarta. Hal ini disampaikannya untuk mengurangi transportasi yang memang digunakan begitu oleh seluruh karyawan ataupun staf dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Kemungkinannya tadi disampaikan sekitar 50-50 atau 60-40 dengan tujuan guna mengurangi volume kendaraan dari lingkungan Pemda DKI Jakarta, dan diharapkan kementerian dan juga pihak swasta ini mengikuti kebijakan ini untuk bisa mengurangi volume kendaraan. Lalu juga tadi pejabat Gubernur DKI Jakarta menyampaikan akan mempertegas dan mengetatkan lagi setiap bangunan yang memiliki izin high risk building. Meskipun memang hingga sampai saat ini sudah ada aturan di DKI Jakarta untuk pemilik gedung untuk membangun gedung sesuai dengan aturan, yakni adalah melakukan green building. Dan tadi juga disampaikannya bahwa sempat diusulkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa di DKI Jakarta ini untuk kendaraan 2.400 cc ini harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo. Jadi tidak lagi menggunakan Pertamax ataupun bahkan Pertalite. Hal ini berkaitan dengan emisi yang memang dibuang dari kendaraan tersebut. Dan pemirsa juga tadi disampaikan bahwa emisi ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena disampaikannya bahwa emisi kendaraan ini dianggap menjadi faktor sentral dalam permasalahan ini. Dan tadi disampaikan juga oleh Kementerian Perhubungan bahwa ke depan kementerian bersama dengan Pemda dan juga kepolisian akan melakukan law enforcement terhadap
emisi ini. Jadi nantinya stakeholder ini akan memperbanyak lagi tempat uji emisi, dan juga nantinya bagi kendaraan yang memang tidak lulus uji emisi ini tidak akan diperbolehkan lagi untuk melakukan perjalanan di DKI Jakarta. Ke depan pemirsa, disampaikan nantinya para stakeholder ini akan melakukan pertemuan lagi, dan rencananya mungkin 2 minggu ke depan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan finishing touch dari solusi permasalahan buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Faisal mengabarkan langsung dari Istana Negara. Kita akan langsung menuju ke Pak Bondan kembali. Mas Bondan masih bersama kami? Masih, ya. Ya, Mas Bondan, kita tadi sama-sama simak ya laporan langsung dari Haidar Faisal hasil ratas hari ini. Salah satunya adalah pemakaian Pertamax Turbo ini sebagai bahan bakar untuk kendaraan karena dianggap emisi ini menjadi salah satu faktor utama dalam pencemaran udara. Melihat ini bagaimana? Melihat seluruh kebijakan dari pihak pemerintah untuk menanggulangi pencemaran udara ini, seperti apa melihatnya sejauh ini? Nah, satu hal yang kita sampaikan ya, kemarin kemana aja gitu, karena Greenpeace teriak-teriak sejak 2017. Kemudian yang kedua adalah ingat, Presiden dan KLHK masih ambil langkah kasasi dalam gugatan warga negara yang sudah dimenangkan. Apakah itu kasasinya akan dicabut atau tidak? Jadi kalau itu masih berlanjut kasasinya, berarti ini menjadi masih bottleneck, karena belum ada jawaban atau pemerintah menganggap ini pemerintah salah gitu ya. Karena hakim memutuskan bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum Presiden hingga Jakarta. Jadi Presiden, KLHK, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan gitu ya, itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian kalau dilihat lagi, yang dijadikan rencananya dalam rapat terbatas itu adalah kalau kita bilang masih solusi-solusi yang solusi palsu. Kenapa? Karena salah satunya adalah kendaraan listrik. Jadi kendaraan listrik ini kalau dijadikan utama untuk menyelesaikan polusi, sejatinya hanya memindahkan polusi. Karena kendaraan listrik yang nanti akan kita pakai ini emisinya hanya berpindah. Yang tadi mungkin bersumber dari truk knalpot kendaraan, tapi nanti akan berpindah ke PLTU batubara. Karena sebagian besar listrik kita pakai ini masih menggunakan PLTU batubara yang juga berkontribusi kepada udara di Jakarta sebenarnya. Karena riset dari KRIA, Center of Research Energy and Clean Air, mengatakan itu ada potensi emisi PLTU di sekeliling Jakarta sampai ke Jakarta. Dan selain itu ada soal pakai transportasi umum gitu ya. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu ditarik lagi. Bagaimana faktor push and pull faktor yang dilakukan oleh pemerintah? Adakah kebijakan yang memaksa masyarakat untuk pindah ke transportasi umum, dan adakah membuat masyarakat memilih transportasi umum karena lebih reliable, murah, terjangkau, dan nggak harus jalan jauh kayak gitu. Jadi ini harus dilihat tidak satu sisi, masyarakatnya selalu ditekankan untuk melakukan sesuatu, tapi pemerintah selaku mengambil kebijakan tidak punya kebijakan yang tegas untuk membuat itu semua sebenarnya. Jadi kalau memang dibilang bagaimana yang diambil saat ini langkahnya, belum menyentuh pada akar permasalahannya. Kenapa? Tadi salah satunya sumber kendaraan, yaitu sumber bergerak. Bagaimana sumber tidak bergeraknya? Itu industri dan PLTU batubara. Karena di situ seolah-olah kayak ya sumber bergeraknya masih jadi poin utama. Tapi ketika ada uji emisi, kemudian denda kepada kendaraan yang lebih uji emisi, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih uji emisi kepada PLTU atau industri yang dilakukan Mas bersama? Bondan, Karena maaf kalau saya potong, kita Mas Bondan. bicara polusi, Mas Bondan, tadi kita dengarkan laporan, ini singkat saja ya Mas Bondan ya, tadi bahwa ada imbauan menggunakan Pertamax di atas 2.400, kemudian uji emisi, ganjil genap, itu kan sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan, tidak ada nih usaha atau upaya baru, solusi baru yang tadi kita dengarkan dari laporan teman kita. Saya pengen tahu satu aja, singkat saja Mas, kira-kira menurut Mas Bondan, apa solusi yang efektif, singkat saja ya Mas, mungkin yang bisa didengar dari pemerintah selain tadi yang sudah disampaikan, yang sudah bahkan kita upayakan juga, tapi tidak efektif mengurangi pencemaran udara? Efektifnya jangan tebang pilih untuk mengendalikan pencemaran udara. Sumber transportasi ya, industri juga dikendalikan. Karena jelas itu juga mencemari. Karena kalau lihat pidatonya tadi itu beban tumpunya transportasi saja. Tapi industri seolah-olah masih dibiarkan gitu. Bagaimana hukumannya pada industri yang mencemari udara juga harusnya sama. Baik. Baik, terima kasih Mas Bondan sudah bergabung bersama kami. Ini juga memberikan informasi, memberikan insight baru ya bagi kita, dan juga mungkin pemerintah bisa
menjadikan apa ya ini namanya Bisa mendengarkan perhatian mungkin. lebih begitu ya. Baik, terima kasih Mas Bondan sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.